Kamp pengungsian terbesar di dunia, Kamp Kutupalong di distrik Cox's Bazar, Bangladesh, memegang tempat khusus dalam sejarah kemanusiaan. Sejak didirikan pada awal 1990-an, kamp ini telah menjadi contoh adaptasi dan perubahan oleh pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan etnis di Myanmar. Kamp Kutupalong. Kamp Kutupalong mulai beroperasi pada tahun 1991 untuk memberikan tempat perlindungan bagi pengungsi Rohingya yang telah melarikan diri dari kekerasan di Myanmar. Awalnya, Kutupalong dimaksudkan sebagai solusi sementara dengan pemerintah Bangladesh yang bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional untuk menyediakan bantuan darurat dan tempat tinggal yang aman bagi pengungsi dan perlindungan sementara bagi mereka yang dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka. Sayangnya, kenyataan jauh lebih rumit. Hampir 3 dekade berlalu, dan pengungsian ini tampaknya akan menjadi tempat yang lebih permanen karena keadaan yang tidak aman di Myanmar dan peningkatan arus pengungsi yang datang ke Bangladesh. Ini menimbulkan pertanyaan penting, bagaimana ini bisa terjadi? Selama bertahun-tahun setelah pembentukannya, kamp ini menggabungkan lebih banyak pengungsi dan penataannya berubah seiring bertambahnya populasi. Struktur awal yang sederhana dan dasar dikembangkan menjadi lebih permanen dan tahan lama seiring berjalannya waktu. Pendidikan dan layanan kesehatan menjadi penting, serta kebutuhan sanitasi dan kebersihan. Dalam periode ini, berbagai organisasi dan badan amal berkontribusi untuk mengembangkan infrastruktur dalam kamp ini. Lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya telah mencari suaka di Bangladesh kecil sejak 1991 dengan pertambahan signifikan pada tahun 2016 dan 2017. Setelah peristiwa tragis ini, kamp tersebut tiba-tiba mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Perubahan dari kamp pengungsian sederhana menjadi rumah besar bagi lebih dari 800.000 pengungsi Rohingya. Sebagai tanggapan atas krisis yang luar biasa ini, Bangladesh bekerja sama dengan organisasi seperti UNHCR, IOM, dan WFP untuk memperluas kamp Kutupalong dan mengakomodasi lonjakan pengungsi yang datang. Selama periode ini, lebih banyak lahan dibuka untuk penggunaan dan infrastruktur tambahan seperti pusat kesehatan, sekolah, dan sistem sanitasi dikembangkan. Tanggapan internasional pada akhirnya memainkan peranan penting dalam pengembangan kamp Kutupalong, dengan masyarakat global memiliki peran aktif dalam menyebarkan kesadaran tentang krisis Rohingya dan memberikan dukungan pada upaya bantuan. Tantangan dalam membangun dan mengelola kamp sebesar dan sepadat Kutupalong sangat besar. Infrastruktur di kamp itu sering kali dibangun dengan sumber daya yang sangat terbatas dan dalam kondisi yang sangat sulit. Meski memiliki status sebagai kamp pengungsian, Kutupalong telah membangun infrastruktur yang mengesankan seiring berjalannya waktu. Di tengah kemiskinan dan penderitaan, jalan-jalan berbatu, sekolah, klinik kesehatan, dan sejumlah fasilitas lainnya telah berdiri. Diperoleh dari bantuan organisasi non-pemerintah dan donatur internasional. Namun, sumber daya Kutupalong tetap terbatas, dan banyak penghuni kamp hidup dalam kondisi yang sangat sulit, dengan sumber air, pangan, dan sanitasi yang masih menjadi masalah terus-menerus. Upaya terpadu dari berbagai pihak diperlukan untuk memastikan kesejahteraan penghuni kamp. Sumber daya yang ada telah digunakan sebaik mungkin untuk menciptakan lingkungan hidup yang layak bagi pengungsi. Selain kamp Kutupalong, kamp Balukali dibentuk setelah krisis pengungsian Rohingya pada bulan Agustus 2017 ketika kekerasan besar-besaran terjadi di Rakhine, Myanmar dan membeludaknya pengungsi yang berdesakan memasuki kamp Kutupalong. Masih terletak di distrik Cox's Bazar, Bangladesh, Balukali berdekatan dengan kamp Kutupalong. Dan kedua kamp tersebut seringkali dianggap sebagai satu kesatuan berdasarkan lokasinya yang berdekatan. Hidup di kamp Balukali jauh lebih sulit. Pengungsi hidup dalam tenda-tenda darurat yang terbuat dari plastik dan bambu, dengan akses terbatas untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pangan. Meski demikian, banyak organisasi non-pemerintah dan lembaga bantuan internasional berusaha keras untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan memenuhi kebutuhan dasar penghuni kamp. Infrastruktur di kamp Balukali secara komparatif kurang dibandingkan dengan kamp Kutupalong, dengan sarana seperti sekolah, klinik kesehatan, dan tempat ibadah yang terbatas. Pengungsi di kamp Balukali menghadapi berbagai tantangan seperti ancaman bencana alam, banjir, dan tanah longsor.
bahaya di bidang kesehatan, dan kesulitan ekonomi karena akses terbatas untuk mendapatkan mata pencarian yang layak. Selain itu, proses repatriasi pengungsi kembali ke Myanmar juga dihadapkan pada banyak kendala, termasuk masalah keamanan dan ketakutan akan diskriminasi yang berkelanjutan. Keadaan hidup keras di Kutub Palong dan Balukali telah menciptakan resiko kesehatan yang signifikan bagi penghuni kamp, dari gizi buruk hingga infeksi pernapasan akut menjadi tantangan kesehatan utama. Tantangan pendidikan juga sangat signifikan, dengan 1/5 anak Rohingya tidak memiliki akses ke pendidikan dasar. Upaya terus-menerus dilakukan untuk menciptakan peluang belajar bagi anak-anak pengungsi. Kehidupan sosial dan budaya Rohingya berkelanjutan dan mempengaruhi struktur kamp ini. Pendidikan, mendapatkan mata pencarian, dan menjaga tradisi menjadi perhatian bagi banyak pengungsi. Tantangan besar dalam hal kebersihan dasar, sanitasi, dan akses ke layanan kesehatan membuat situasi di kamp semakin mendesak. Sejarah kamp Balukali dan Kutub Palong adalah perjalanan yang ditandai oleh penderitaan dan penolakan, tapi juga kepercayaan dan semangat hidup. Komunitas ini dari waktu ke waktu telah membangun dan merekonstruksi hidup mereka dalam situasi yang paling menantang, membuktikan bahwa semangat manusia tidak bisa dihancurkan. Mereka telah melalui perjalanan yang sangat sulit dan masih tetap berdiri, masih berharap dan berjuang untuk memiliki hidup yang lebih baik. Terima kasih telah menonton.